Satu keluarga jual semua hartanya demi apartemen besar. Tapi pas pindah, mereka sadar gedungnya miring. Saat si anak taruh kelereng itu langsung meluncur liar ke balkon. Saat itu juga, Lao Bai langsung sadar ada masalah besar. Untuk memastikan dugaannya, ia buru-buru meletakkan satu kelereng lagi di lantai. Tapi kali ini kelereng itu justru berhenti dengan stabil. Melihat itu, istrinya pun mengira suaminya terlalu khawatir. Jadi Lao Bai juga tidak terlalu memikirkannya. Namun siapa sangka, malam itu juga, hal mengerikan terjadi. Hujan deras tiba-tiba turun, dan dinding gedung itu entah kenapa mulai retak. Detik berikutnya, seluruh gedung itu seperti dihantui, turun 5 cm. Namun para penghuni yang sedang tertidur lelap sama sekali tidak menyadari kejadian mengerikan ini. Barulah keesokan harinya setelah bangun tidur, mereka menyadari bahwa kaca-kaca ternyata sudah retak. Pada saat yang sama, Lao Bai yang bersiap berangkat kerja juga merasakan ada yang aneh, yaitu permukaan jalan yang tadinya halus dan rata. Tiba-tiba muncul retakan yang dalam tanpa sebab. Hal ini membuatnya buru-buru melaporkan kejadian tersebut ke pihak pengelola, meminta mereka segera memperbaiki jalan itu. Namun karena gedung ini adalah proyek baru yang sedang dikembangkan, agar bisa segera dijual, pihak pengelola terus menunda-nunda perbaikan. Namun, seiring berjalannya waktu, hari itu pun akhirnya terjadi hal yang mengerikan. Pagi-pagi sekali, Lao Bai terbangun karena suara keras yang mengguncang. Namun saat ia berjalan ke jendela dan melihat ke bawah, ia langsung terpaku. Jalan di bawah apartemennya telah retak membentuk celah-celah raksasa, dan semua orang panik berlarian menyelamatkan diri. Belum sempat ia bereaksi, seluruh gedung mulai berguncang hebat, dan langit-langit di atas kepalanya mulai runtuh. Awalnya Lao Bai mengira itu adalah gempa bumi, tapi tak disangka, rumah yang ia cicil selama 30 tahun itu tiba-tiba jatuh bebas tanpa kendali. Dalam sekejap mata, seluruh gedung ambruk ke dalam sebuah lubang besar yang dalam, diiringi suara gesekan yang keras dan berisik. Akhirnya, gedung itu berhenti mendadak dan terjepit di lubang besar. Saat itu, istri Lao Bai pulang dari pasar. Melihat rumahnya hilang, ia sangat terkejut. Namun, ia bukan sedih soal rumah, tapi khawatir pada suami dan anaknya di dalam. Lao Bai pun sadar dan teringat putranya. Namun saat membuka pintu, ia melihat kamarnya kosong. Saat bingung, sebuah mobil jatuh dari langit. Mobil itu menabrak ruang tamunya. Saat berhenti, Lao Bai melihat korbannya adalah rekannya sendiri. Lao Bai segera menolong, tapi gagang pintu malah copot ditariknya. Melihat kecerobohan itu, rekannya yang ketakutan mencoba keluar sendiri. Dan sedetik kemudian, seketika, mobil kecil itu perlahan mundur, membuat rekannya di dalam sangat ketakutan. Saat mengira hidupnya berakhir, gedung kembali ambruk, menjepit mobil di tepi lubang besar. Nyawanya pun selamat. Melihat itu, Lao Bai segera menarik rekannya keluar jendela. Namun tiba-tiba terdengar suara wanita. Mengira istrinya di rumah, Lao Bai yang panik gegas menuju sumber suara. Tapi setelah memindahkan lemari, dia baru sadar. Ternyata tetangga sebelah tak sengaja terguling ke arah mereka. Agar lebih kuat, ketiganya segera mencari korban lain, lalu lari ke atap untuk minta bantuan. Namun saat mendongak, mereka tertegun karena tiada sinyal. Tak ada pilihan, mereka berteriak minta tolong, tapi sia-sia. Di kedalaman ratusan meter ini, suara mereka takkan terdengar. Sudah 5 jam berlalu sejak gedung itu amblas. Gelombang pertama penyelamatan dari tim SAR pun secara resmi dimulai. Mereka menurunkan 3 orang penyelamat untuk memeriksa para korban selamat. Namun, belum sampai 10 meter masuk, batu-batu di tepi lubang mulai longgar dan jatuh ke bawah. Tidak ada pilihan lain, demi menghindari korban selamat tertimpa batu, tim SAR terpaksa harus mencari cara lain. Setelah itu,